sajian informasi digital. Bahwa saat ini Sritek tidak melakukan PHK satu orang pun. Gimana, coba tegasin lagi Pak Ilham? Sritek tidak melakukan PHK, ya, dan dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritek telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi di situ. Dan jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah apabila tidak ada keputusan dari kurator. 2023 sampai awal 2024 saya diminta untuk menjadi konsultan pada Pusbangjak, Pusat Pengembang Kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja, yang mana ketika itu ada dua hal yang saya sampaikan. Kejadian seperti ini sudah kita duga gitu loh. Sering mendengar bahwa ada semacam kesulitan di finance, di divisi finance-nya di Sritek. Ketika bahan-bahan tidak ada, kita supplier tidak lancar, itu kan ketika kita meeting itu kan kita sebenarnya sudah dengar gitu loh. Tidak ada PHK. Artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK. Karena gini, buruh itu atau pekerja itu butuh kepastian hukum, dan negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritek itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi di tahun 2024 dan setelahnya, yang mana akan ada banyak usaha-usaha besar tumbang yang akan membuat kemudian refleksivitas pengangguran serta kemiskinan secara umum pada ini akan meningkat dikarenakan akan ada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan salah satu perusahaan yang ketika itu saya jadikan contoh dalam kondisi yang mungkin lampu kuning ketika itu pada bulan November 2023 adalah Sritek. Suasana sedih menyelimuti karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah di hari-hari terakhir bekerja. Sebagian karyawan sudah mulai mencicil membawa pulang barang pribadinya. Sehari sebelum bulan suci Ramadan, saudara, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex, melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawannya. Sejumlah karyawan yang terdampak PHK pun hanya bisa pasrah dan bingung bagaimana melanjutkan kehidupan mereka. Sedangkan pesangon dan THR itu akan diselesaikan setelah terselesaikannya aset yang ada di PT. Pesangon yang dijanjikan serta THR yang dijanjikan itu juga masih gelap kabarnya sekarang. Segelap Indonesia.
Mereka pulang pada hari yang sama seperti biasanya. Tetapi yang kembali ke rumah bukan lagi pekerja dengan rutinitas yang pasti. Yang pulang adalah orang-orang yang harus mengatur ulang arti dari hari demi hari. Pabrik yang dulu berdengung kini terdiam. Mesin jahit yang dulu berpacu seperti detak jantung berhenti, meninggalkan ruang-ruang kosong dengan sisa seragam yang tergantung di punggung kursi, seakan masih menunggu tubuh yang tak akan kembali. Untuk kebutuhan hari-hari kami ada kegiatan sedikit-sedikit seperti ini, jahit. Untuk ada ternak burung ya sedikit-sedikit untuk menambah kebutuhan dapur. Kalau untuk kebutuhan yang lain sementara ini ya ditunda. Yang penting dapur dulu. Sritek itu tidak memperkaya ya, tapi selama ini selama saya bekerja menghidupi keluarga. Nyatanya saya dan keluarga masih betah selama 24 tahun. Saya dari gadis sampai punya cucu di Sritek saya dari gadis sampai ketemu bapak. Masih ada tanggungan, Mas. Kan masih menyekolahkan anak. Masih punya tanggungan bank juga. Jadi saya itu berharap hak-hak kita itu segera terpenuhi lah, supaya nanti bisa untuk kehidupan selanjutnya gitu. Mungkin bisa tambah modal untuk usaha saya. Jadi secara pertahanan ekonomi gitu ya, saya sih sebenarnya nggak siap, sudah agak-agak mending daripada teman-teman yang lain gitu loh Mas. Karena kan saya udah ada usaha ini kan, UMKM saya yang jualan tebu ini. Ya sebenarnya sih nggak sebanyak kita kerja di Sritek, tapi kan tidak minus sama sekali gitu, nggak nol sama sekali gitu. Sejak awal terjadinya pilot dan mereka sudah dinyatakan di PHK, itu sudah kami pampangkan lowongan-lowongan pekerjaan dan kami tawarkan untuk bahkan dari yang sejenis tekstil ya, seperti Daliri, seperti beberapa perusahaan itu pun juga sudah siap menampung, tapi waktu itu ya saya tidak tahu alasannya, saya nggak mau menyebutkan alasannya nanti. Yang jelas mereka mungkin masih alasannya mau istirahat dulu waktu itu, seperti itu. Menjadi tampak mustahil bahwa mereka punya sandaran terhadap diri mereka serta masa depan mereka, kecuali dari upaya mereka sendiri. Mengandalkan pemerintah, mengandalkan perusahaan, itu adalah hal-hal yang menjadi lebih banyak menjadi jargon politik dibanding kenyataan sebenarnya. Dengan adanya PHK dan penutupan pabrik Sritek ini, otomatis itu semua akan mati. Yang tadinya ada pajak, ada retribusi, ada pertumbuhan ekonomi, itu kemudian tidak ada lagi. Jelas secara ekonomi ini berpengaruh terhadap daerah. Yang pertama, PT Sri Rejeki Isman atau Sritek bukan sekedar tempat bekerja bagi mereka. Di Sukoharjo, Boyolali hingga yang di Semarang, ia menjadi nadi ekonomi keluarga, sumber biaya sekolah, cicilan rumah, dan ritual kecil yang menjaga martabat. Ketika kabar penutupan dan pemutusan hubungan kerja datang, jumlahnya menyapu seperti gelombang besar. Laporan resmi dari pemberitaan di media-media massa menyebutkan antara 9.600 hingga lebih dari 11.000 pekerja terdampak. Tapi nggak tahu kok langsung begini, ada PHK-an massal seperti ini. Sangat berpengaruh dengan saya. Semua karyawan itu belum ada cadangan pekerjaan selanjutnya gitu loh. Jadinya kesulitan, makanya saat ini memang ekonomi lagi lemah, terus mau cari kerjaan yang baru susah, mau alih profesi jadi pedagang juga tingkat pembelian masyarakat masih minim. Memang ya kesulitan, benar-benar kesulitan ya. Pendapatannya kan lebih kecil gitu Pak. Ya saya terpaksa memangkas kebutuhan yang
sekiranya nggak terlalu primer gitu kan. Yang kedua, penutupan ini berimbas pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan PHK. Sehingga ketika terjadi PHK, maka pengangguran bertambah. Penambahan pengangguran ini menjadi satu beban tersendiri. Satu orang tenaga kerja di Sritek, kalau dia sudah menikah, paling tidak dia menanggung 3 orang anggota keluarga. Ketika terjadi pengangguran, efek berikutnya apa? Pendapatan turun. Pendapat turun, efek berikutnya apa? Kemiskinan. Sehingga ada efek domino dari penutupan Sritek tadi, bukan hanya berpengaruh internal terhadap perusahaan itu sendiri, tapi juga berpengaruh secara makro bagi daerah. Memang meningkat dari 3,47 menjadi 3,6. Angka pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo ini ya salah satu indeksnya dari situ. Tidak semua dari mereka kemudian pasti menemukan jalan keluar yang ideal. Banyak dari mereka akhirnya lari pada solusi-solusi pekerjaan non formal, menjadi asisten rumah tangga bagi yang perempuan, atau berjualan menjadi pedagang kaki lima, atau kemudian menjadi driver ojek online. Nah, semua itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk pekerjaan non formal. Yang maksudnya adalah pekerjaan di mana ikatan antara mereka, antara employer dengan employee itu tidak cukup kuat di mata hukum. Orang bisa kehilangan pekerjaan kapan saja, orang bisa diputus kontrak kapan saja, orang tidak punya jaminan kerja, jaminan kesehatan, orang tidak mendapatkan THR, orang tidak mendapatkan apapun, resiko kerja ditanggung sendiri oleh dirinya. Nah, itu adalah ciri-ciri pekerjaan informal atau non formal. Nah, persoalannya adalah kemudian jerih payah atau kerja keras atau banting tulang dari korban PHK tadi untuk kemudian survive, mendapatkan pekerjaan apapun, lalu secara statistik oleh pemerintah itu semua diklasifikasikan sebagai keadaan is fine, everything is fine. Keadaan baik-baik aja karena apa? Karena look at them, lihat aja mereka udah kerja loh. Padahal mereka nggak kerja, mereka itu surviving. Mereka hanya bertahan hidup dengan cara pekerjaan yang non formal atau informal tadi. Matematika dingin mengiringi kesedihan ini. Keluarga yang kehilangan satu sumber pendapatan langsung berubah menjadi statistik pengangguran. Nilai konsumsi rumah tangga menurun, pesangon yang semestinya menjadi pengaman hidup terjerat dalam proses kepailitan. Surat keputusan PHK yang keluar pada akhir Februari 2025 membuat pukulan itu terasa lebih berat. Datang di ambang bulan suci dan hari raya saat keluarga semestinya menyiapkan perayaan bukan menghadapi kecemasan baru. Proses itu memunculkan pertanyaan di kalangan pekerja, apakah hak-hak mereka dijamin dan apakah penyelesaian administratif dapat berjalan dengan cepat. Pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritek Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Dari PHK, PHP pula, dari PHK di PHP pula. Jangan pernah memimpikan bahwa negara akan peduli pada masyarakat. Karena lagi-lagi kemudian masyarakat ini hanyalah objek di mana hanya dibutuhkan untuk tenaganya, menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan aspek-aspek sosial, menggerakkan segala macamnya. Jadi kita sudah punya harapan di Sritek itu sangat kami butuhkan sekali. Kami bekerja di sana itu sudah 29 tahun. Jadi kami sangat terpukul untuk PHK ini. Kami harus mencari kehidupan untuk bisa menyambung hidup. Apa yang harus saya lakukan ya saya bikin warung. Untuk itu ya kami cari pelanggan itu sulit. Maka dari itu ya kita memohon kepada pihak-pihak yang terkait, pada pemerintah khususnya untuk segera hak-hak kami segera dicairkan untuk bisa menyambung hidup kami. Ya artinya untuk menambah modal, bisa usaha kami bisa normal ya, bisa jangan nanti kalau
tidak ada modal kita kan ya terbentur nanti bisa tutup ya. Intinya ya sangat kami butuhkan sekali ya untuk hak-hak kami segera dicairkan untuk menyambung hidup untuk anak istri kami. Usia produktif itu ya jangan terlalu mengharapkan ke Sritek saja, artinya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang bisa untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemudian disebut PHK ini hal yang baik sebab pada akhirnya kenyataan menunjukkan bahwa di lapangan dalam kehidupan sehari-hari para pekerja Sritek yang di PHK tadi sudah bisa move on, itu sebenarnya merefleksikan, mencerminkan, mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana perspektif pemerintah bahwa seharusnya orang kena PHK itu membusuk dan mati sebenarnya. Jadi nggak usah move on. Justru kalau move on berarti bagi pemerintah itu itu ada tanda bahwa semuanya masih baik-baik aja tuh. Untuk mencari pekerjaan di negara kita itu kan Anda sendiri kan tahu Mas, susahnya minta ampun, apalagi yang sudah kepentok umur, kepentok apa kayak gitu. Kalau masalah pengalaman mestilah kita udah tahu kan, pasti pinter-pinter lah orang-orang Sritek. Tapi masalah umur itu kan yang nggak bisa kayak semacam tembok yang sangat besar gitu yang menghalang-halangi kita gitu. Jadi harapannya yaitu ada investor baru yang beli Sritek, kemudian Sritek bisa beroperasi lagi dan kita ada rekrutmen kembali diprioritaskan yang mantan pekerja di sana kayak gitu. Yang dikeluhkan bukan hanya jumlah pekerja yang terkena dampak, tetapi juga lemahnya ketegasan kebijakan. Kebijakan pencegahan seolah tidak hadir ketika tanda-tanda krisis mulai terlihat, ketika utang menumpuk, ketika persaingan global dan masuknya produk impor murah mulai menekan industri. Regulasi yang semestinya mencegah penutupan mendadak belum terasa cukup kuat. Di tingkat daerah, program penempatan kerja sementara atau pelatihan memang ada, tetapi sering bersifat sementara dengan kapasitas terbatas. Ketika sebuah pabrik besar berhenti beroperasi, efeknya merambat. Warung kecil di depan pabrik kehilangan pelanggan, sopir angkutan kehilangan penumpang, dan pemasok bahan baku kehilangan pesanan. Terasa banget ya? Apa? Terasa banget bedanya gitu. Jauh sekali. Terasa sekali. Enggak ada, 50 kata. Dapatnya uang 50.000 ya. Cuma untuk kontrak toh. 1.500.000 loh, itu cuma untuk kontrak toh. Bertahan hidupnya ya itu nanti nempel bue. Sedikit-sedikit untuk makan. Sekarang ngandalin orang lewat. Di rumah-rumah sederhana sekitar kawasan pabrik, hari-hari kini diisi dengan hitung-hitungan baru. Barang apa yang bisa dijual, tabungan berapa lama bertahan, hingga cicilan mana yang harus didahulukan. Anak-anak yang terbiasa melihat orang tuanya berangkat kerja setiap pagi mulai bertanya mengapa hari-hari menjadi berbeda. Ada kekhawatiran yang tidak selalu tampak di wajah, tetapi terasa di suasana rumah. Kekhawatiran akan masa depan sekolah anak, akan hutang yang harus dibayar, dan akan hari esok yang masih samar. Pesangon yang diharapkan menjadi penyelamat tertahan oleh proses hukum pailit. Sementara klaim jaminan hari tua membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kita sebagai serikat, jadi hak karyawan ini yang kita harus sampaikan kepada manajemen agar hak mereka ini segera terpenuhi, dan kalau sudah selesai kan otomatis yang mau bekerja dipersilakan, yang mau pindah dipersilakan, yang mau tidak swasta juga, ini tergantung pada mereka kalau semua persoalan sudah selesai. SPS itu kayak kalau orang Jawa bilang leleh luweh gitu loh, nggak ada info. Harusnya kan ada info gitu ya, ada info. Oh ini sudah sampai sini-sini. Ada banyak teman-teman yang di grup WA itu kan, WA grup itu kan ada yang nanya gitu juga. Mereka diamnya SPS itu kan mungkin juga ada dua kemungkinan ya, mereka mungkin sangat berhati-hati sekali untuk menyampaikan statement. Mungkin keduanya juga mereka datanya belum lengkap juga kayak gitu. Makanya kita
dari teman-teman relawan itu juga ikut support SPSI. Sebenarnya kita support SPSI sebenarnya, bukan lawan, bukan enggak ya, kita support. Dan kita memang dari awal memang kayak gitu, ini sampai di mana toh, biar teman-teman teman-teman buruh ini nggak gaduh itu gimana toh, kayak gitu Mas. Jika PHK itu adalah hal yang baik, it's a good thing gitu loh. Ditukar aja, kenapa nggak bapaknya di PHK gitu loh? Kenapa nggak pejabat-pejabat kita yang di pemerintahan itu yang di PHK gitu loh? Ketika pemerintah itu diam saja, mereka juga pasti kan disalahkan Mas. Nah, pastinya pemerintah juga ikut ngomong, meskipun omongan dari pemerintah itu kan juga tidak sesuai fakta. Kalau orang sekarang bilangnya omong-omong kan gitu kan. Terus kemarin juga sebelum terjadi PHK besar-besaran, sebelum terjadi PAILIT, ada juga kan pejabat siapa namanya itu yang menjanjikan ini taruhan jabatan saya kalau teman-teman di sini itu nanti di PHK. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Sampean pernah lihat video itu enggak? Nyatanya sampai sekarang yang terjadi kan kita di PHK dan bapak itu kan masih tetap menjadi wamen, kan? Jadi kalau pemerintah itu ya jangan berharap terlalu banyak lah dengan pemerintah. Kalau menurut saya ya, pemerintah itu ya ngomongnya sifatnya cuma politis. Jadi ya mereka ngomong sesuai dengan kepentingan mereka kan gitu. Nah dari sini kemudian kita bisa semakin menjadi penanda kesekian lagi bahwa satu, memang ini pelajaran penting buat rakyat. Jangan pernah meyakini bahwa pemerintah itu peduli. Don't. Itu hal yang tabu, yang paling tabu. Karena meyakini bahwa pemerintah kita akan peduli pada diri kita, itu yang datang hanya kekecewaan.